paling sayang. Luar biasa firman Tuhan yang pagi ini dibacakan perkataan semua dalam katong pembahasa hari-hari. Semoga katong mengerti akan. Lah katong pegang akan kuat-kuat, katong lakukan itu dalam katong pun kehidupan. Sebab Tuhan yang kasih firman ini lewat Petrus mengharapkan supaya katong mau ikut Tuhan pun mau. Dan Tuhan pun mau supaya katong semua selamat. Kalau antua Yesus itu datang untuk menghakimi dunia ini, katong semua yang adalah anak-anak Tuhan, termasuk katong yang ada di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua, saya ada satu lagi yang tak cecer, semua selamat. Karena kepada katong semua, Tuhan suka ingat katong lewat Rasul Petrus, orang pilihan dan utusannya, ya, untuk katong mau dengar, lalu katong mau lakukan apa yang Tuhan pun mau. Sekarang ini, ya, dunia pun mau luar biasa hebatnya, ya, dan tidak sedikit tindakan kekerasan, kejahatan, ya, yang membuat orang-orang menjadi takutan lagi. Banyak orang menderita sengsara lagi, teraniaya karena dunia pun perilaku hidup sekarang ini. Dan ingat baik-baik tuh, ketika ketemu semua jadi ketakutan dan sibuk untuk mau cari apa yang ketemu mau buat, ada satu yang nganga ketemu lalu tertawa. Siapakah dia yang sementara ini tertawa untuk kehidupan dunia yang ancur-ancur ini, yaitu iblis atau setan. Itu Rasul Petrus bilang lagi dalam Petrus 1 Petrus pasal 5 tuh, bahwa iblis atau setan itu dia berjalan keliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Itu setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mudah-mudahan setan ketika berdiri di jemaat Pinil Benteng Atas, setan ketakutan, bukan katong yang ketakutan. Sebab mengapa? Sebab katong sudah punya perlengkapan untuk melawan setan. Karena katong pegang teguh ajaran Tuhan. Ya, ajaran Tuhan yang tadi berbacakan itu, ya, semoga yang bertelinga mendengar. Dan jangan cuma dengar dan telinga saja, simpan di hati lagi. Dan jangan cuma simpan di hati lagi, lakukanlah itu. Sebab itulah yang membuat saudara dan beta untuk kuat dan tahan berdiri di tengah-tengah dunia yang syarat dengan berbagai tipu muslihat, dengan berbagai kejahatan sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus sebagai orang pilihan dan utusan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil pada saat itu, ia tulis surat ini untuk mengingat semua orang percaya supaya dong mau dengar, dong tahu, dong mengerti, dan dong mau ikut apa yang Tuhan pun mau. Petrus sadar untuk harus segera bilang ini. Sebab Petrus merasa bahwa dia hidup lama lagi. Ya. Hari-hari kematian telah mendekat. Dan ia merasa terbeban. Kalau pasang ini, perintah Tuhan Yesus ini, dia bilang akan para umat Tuhan. Itu berarti bisa terjadi umat mati dalam kebodohan mereka karena mereka tidak tahu. Dan jika seperti itu, Petruslah yang akan dituntut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, terima kasihlah don datang hari ini mendengar firman ini. Moga karena Roh Kudus bekerja di dong semua pun hati dan pikiran, menggetarkan hati dan pikiranmu untuk mengantar tubuh ragamu hadir berkebaktian hari ini di sini. Ya. Surat
Petrus bagi jemaat Tuhan di Asia Kecil ini sungguh sangat luar biasa. Petrus menginginkan supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus itu dong harus kuat. Dan bila perlu balik belakang, sempastiu dengan ajaran-ajaran sesat yang sementara ini merambah dunia ini. Orang-orang dari berbagai aliran yang menyesatkan, dorang menyampaikan ajaran-ajaran yang kadang-kadang membuat orang-orang percaya ini hilang akal, hilang kesadaran, karena dorang membenarkan hal seperti membenarkan peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi. Orang bisa kawin cerai, padahal Tuhan larang. Membenarkan laki-laki dan laki-laki bisa bersetubuh, padahal Tuhan larang. Orang menghalalkan bisa minum sedikit anggur asal dia mabuk, tapi Tuhan larang. Dan banyak hal lain yang Tuhan larang. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan yang 10 jangan itu Tuhan larang. Tetapi ada agama-agama, ada prinsip-prinsip ajaran yang juga bisa mengizinkan seperti itu. Lah kata mau ikut yang mana? Jangan bimbang. Petrus menyampaikan pesan Tuhan ini, ajaran Tuhan ini supaya katong sembimbang, karena katong sepuluh pegangan. Dengan pegangan ini katong tahu membedakan apa yang boleh dengan apa yang semboleh. Apa yang harus katong pegang kuat-kuat untuk katong pun hidup. Supaya kalau tiba-tiba antua itu datang. Antua siapa? Yesus. Antua datang sebagai hakim dan menghakimi dunia ini. Ingat baik-baik, ketika penghakiman itu datang, sengaja seorang lain di antara katong semua, apapun pangkatnya, jabatannya, sempurna luput. Ketika antua datang, semua pasti akan dihakimi. Tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, apapun jabatannya, dari presiden sampai pada rakyat jelata, semua akan dihakimi. Dan tiap-tiap orang menurut firman Tuhan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, bukan sesuai apa kata orang, bukan sesuai fitnahan itu, tuduhan itu dan segala macam, tapi tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan Tuhan tahu itu. Dan karena itu kita dihakimi tidak berdasarkan apa yang Tuhan dengar, tapi apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan baca di dalam hati dan pikiran kita, Tuhan baca itu dan Tuhan tahu itu. Dan karena itu hari ini katong diminta untuk buka hati per Tuhan, mengaku dosa-dosa, minta Roh Kudus bekerja supaya katong dituntun ke kehidupan yang menyelamatkan, ke kehidupan di mana Tuhan siapkan rumah baru untuk katong ada dalam sukacita dan kegembiraan bersama Tuhan di rumah Bapa, surga yang kekal. Tuhan mau begitu dan Tuhan inginkan itu. Dan Petrus sebagai rasul Tuhan di Asia Kecil pada saat itu merasa terbeban. Petrus kehidupan ini mungkin selama lagi. Lalu beta belum bilang perbanyak orang. Dan karena itu Petrus bergegas untuk harus segera sampaikan ini. Itu menurut catatan di dalam firman Tuhan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Tuhan Allah pakai antua pun kuasa perkasih semua orang biar katong bisa hidup ikut antua pun mau. Antua bikin begitu, tagal antua suka kenal. Antua yang supanggil katong jadi antua pun orang-orang. Tagal antua hebat pas sekali dengan pun hati paling baik. Kata Petrus, antua bikin begitu biar katong pun tabiat sama dengan antua, dan katong bisa kas tinggal nafsu atau keinginan jahat yang bikin hancur manusia dan dunia ini. Ini bahasan memang susah jadi beta baca aja lah. Saudara, Petrus juga nasihatkan katong agar katong sungguh percaya Yesus, tapi juga jangan percaya saja. Katong percaya, mari katong mesti bikin lagi. Apa yang katong sudah dengar itu baik-baik, sebab Tuhan mau seperti itu. Katong juga mesti usaha sungguh-sungguh lagi, pertahu dan bedakan apa yang baik dan apa yang jahat.
Kalau katong mampu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat tinggalkan, jangan lakukan. Lakukanlah yang baik untuk keselamatanmu dan untuk keselamatan keluargamu, anak cucu keturunanmu. Begitu juga kita semua di sini, pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, bapak, ibu, semua sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak pemuda, lakukanlah yang baik supaya kita semua ada di dalam karya agung Tuhan untuk penyelamatan itu. Dan juga bukan hanya di situ dikatakan bahwa Petrus katakan, katong harus jaga katong pun diri, baik-baik. Sebab singa itu berjalan keliling. Dia ada di mana-mana. Bahkan di rumah Tuhan ini juga dia ada. Mungkin ada duduk sembahyang begini, tapi dia ada gili-gili hati dan pikiran untuk ada di tempat lain. Itu hebatnya iblis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus bilang bahwa berbahagialah orang-orang yang dengar. Sebab dengan dengar dia tahu, dan karena dia tahu, diharapkan dia ikut apa Tuhan pun mau supaya dia salah. Siapa yang sembikin su dengar tapi sembikin akang, semua tu dia sama dengan orang yang ada mata tapi mata su kabur. Nah, bahkan buta lagi. Ada telinga tapi tuli. Ya. Buat apa punya mata dan telinga tapi tidak bisa berfungsi? Buat apa punya hati kalau hati tidak pernah tersentuh oleh firman Tuhan dan ajaran Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan harapkan dinikmati oleh semua anak-anak Tuhan, orang percaya ketika nanti ia mengakhiri perjalanan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Petrus ingatkan katong semua untuk usaha sungguh-sungguh, perbikin semua yang antua su bilang atau antua su ajar. Biar ada bukti kalau katong ini benar Tuhan pun orang-orang yang antua su panggil dan su pilih. Dan kalau dong bikin akal, itu tanda kamu pun percaya para antua tetap kuat, sen tagoyang sadikilai. Jadi karena katong su dengar hari ini, besok-besok ada godaan, atau jangan besok, lepas dari kaki dari rumah gereja ini ada cobaan di rumah, istri atau anak-anak atau siapa saja, hati senta goyang karena punya prinsip yang kuat. Dan itu kita harus punya prinsip yang kuat untuk menolak setan dengan segala godaan dan cobaannya lewat siapa saja, termasuk lewat orang yang paling dekat dengan ketemu, yaitu ketemu pembini, ketemu laki, ketemu anak, ketemu kakak, ketemu saudara, dan semuanya. Yesus yang katong sembah dan kasih selamat katong sangat mengharapkan supaya menjelang masa-masa terakhir kehidupan ini katong semua mengerti. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Beta katong semua, kalau katong baca tanda-tanda samaan ini tanda-tanda bahwa dunia hari kiamat hampir datang. Lalu kalau hari kiamat hampir datang, apa yang katong mesti bikin? Yang mulu parente jangan parente lain, yang tangan pancuri jangan pancuri lain. Ya. Yang melakukan hal-hal di luar dari apa yang Tuhan kehendaki, seperti tertulis dalam firman Tuhan yang 10 hukum itu dan hukum kasih, ya, yang mengatur semuanya itu, mari katong tinggalkan semua itu dan jangan katong berbalik lagi untuk kehidupan yang akan datang. Petrus memang sadar itu, bahkan dia sadar bahwa dia punya kehidupan yang selama lain dia harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menasihatkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil, termasuk katong semua yang ada di Indonesia, yang ada di Maluku, yang ada di kota Ambon ini. Terlebih yang ada di jemaat gereja Persekutuan Maluku, termasuk jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Jajaran Kodam 16 Patimura. Semua ini disampaikan oleh Petrus supaya katong sungguh-sungguh dengar baik-baik, simpan di hati, dengan ingatan akan Tuhan pun ajaran, supaya kalau beta, ini Petrus bilang, kalau beta besok ini sumati,
atau suseng ada lai, dong su tahu akang. Sebab Tuhan su panggil beta pulang, jadi beta susah bisa bilang apa-apa lagi. Tapi selama beta hidup, selama beta hidup, beta harus kasih tahu. Begitu juga lah Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya. Jadi selama katong ada hidup, katong yang Tuhan panggil ini khusus sebagai pendeta, penatua, diaken, ya, juga pengurus wadah-wadah pelayanan, ya, katong berhak untuk memberikan ajaran, nasihat, dan tuntunan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Berbahagia yang pun telinga, yang pun hati, mau dengar dan sadar. Ya. Petrus sadar, kalau sumati maka pasti saya bisa datang bikin ingalai. Jadi bapak, mama, kakak ingat tanggung jawab. Suami tegur istri, istri tegur suami, orang tua nasihat dan tegur anak, anak juga bisa tegur dan nasihat orang tua. Kalau memang orang tua sudah jalan di jalan yang salah. Jangan sampai sumati menyesal. Ya, Tuhan tanya mau bilang apa? Padahal sudah dengar akan hari ini beta pendeta tetelepta sudah bilang akan untuk sama dengar. Mari katong sama-sama jaga hidup ini, katong saling bikin ingat satu terhadap yang lain untuk tetap semangat hidup ikut Tuhan pemau. Ingatan ini mesti selalu ada di hati dan pikiran katong. Melihat kenyataan hidup sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, mari katong sembahyang semputus-putus, sembahyang sembarenti-barenti. Mengapa katong perlu sembahyang semputus-putus dan supaya sembahyang sembarenti-barenti, supaya katong kuat bertahan. Nah, kalaupun ada suara setan, setan pun suara itu dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi firman Tuhan hari ini masuk ke dalam telinga kalian, ada tersimpan di dalam hati dan pikiran kalian untuk direnungkan dan sangat bahagia untuk dilakukan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini di kebaktian etnis Gereja Protestan Maluku di Jumat ini, ya. Dan karena itu ia dengan sukacita pulang untuk melakukan firman Tuhan ini supaya dia selamat, suaminya selamat, istrinya selamat, anak-anaknya selamat, semua orang yang ada bersama di rumahnya, dan semua orang dalam satu persekutuan jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas selamat. Tuhan berkati. Amin.